ini dia official poster dari film Danyang Mahar Tukar Nyawa. Boleh beri tepuk tangan teman-teman. Emang gak direstuin relationship-nya karena status ekonomi yang berbeda. Iya. Dan apa yang harus dia lakukan untuk memperjuangkan cintanya itu? Membuat karakter Galang ini bisa dibilang kalau di Jawa itu... harus orang kaya kan gitu kan. Jadi saya ingin menengok cerita setelah ini saya baca ini bagus buat pendidikan masyarakat kita, buat edukasi ya, bahwa dalam mencari sesuatu harta itu harus menggunakan cara-cara yang benar, jalan yang benar kan gitu ya. Jadi bila kita menggunakan jalan salah nanti akibatnya juga akan menjadi sebuah kekeliruan yang besar yang sulit untuk ditebus kembali. Yes, berarti ini relate dengan gambaran masyarakat umum di Indonesia yang akan tergambarkan di film ini ya Pak. Betul. Siap. Terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Awadin. Kita ke Pak Rafiq Azali sebagai executive producer dan juga produser. Kalau Pak Rafiq sendiri Pak, yang melatar belakangi Bapak tertarik memproduksi film ini dan kenapa dari judulnya ini menarik banget Pak, Danyang Mahar Tukar Nyawa. Silakan Pak Rafiq. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan semua yang bisa hadir pada hari ini. Mahar Tukar Nyawa ya, Danyang Mahar Tukar Nyawa. Kenapa kami tertarik dengan judul ini? Saya melihat sosok Danyang itu ada di tengah masyarakat kita, tapi tidak pernah terangkat ke dalam film layar lebar. Dan saya dengan Pak Wadin mencoba menggali dan menggarap film ini. Dan kami menyetujui dengan nama Danyang dan memang belum ada yang pernah mengangkat tema dan judul Danyang. Dan kenapa ada Mahar Tukar Nyawa? Ini pun saya mencari sendiri ya, menelusuri apakah benar itu ada kata Danyang dan di mana tempatnya. Saya telusuri dan memang itu ada. Yang kedua, kenapa Mahar Tukar Nyawa? Dan itu juga fakta ada. Dan itulah melalui skenario yang kita pelajari, yang kita baca dan kita pelajari, terangkat menjadi Danyang Mahar Tukar Nyawa. Yes, berarti ini memang udah dekat dan udah common banget di masyarakat, tapi memang belum pernah ada yang mengangkat isu Danyang Mahar Tukar Nyawa ini ya Pak, Iya, Danyang benar. ini ya. Iya, Dan Kesel Film Production menjadi film pertama yang mengangkat isu tentang Danyang ini. Iya, Padahal di kehidupan nyatanya ini dekat sekali Pak dengan masyarakat. Iya. Dan banyak terjadi ya. Iya. Baik. Dan di sini kan juga jajaran dan karakternya gimana Ki? Pertama-tama saya ucapin terima kasih buat teman-teman media yang udah berkenan hadir hari ini. Ya, di sini saya Rizky Tama berperan sebagai Darman di film Danyang Mahar Tukar Nyawa. Darman ini dia seorang pemuda desa yang kebetulan dia anak dari kepala desa gitu. Nah, secara karakter mungkin bisa kita lihat ya, keadaan sekarang, bisa relate dengan keadaan sekarang, banyak banget anak pejabat yang ngelakuin tanpa pikir panjang gitu, pembulian lah atau yang semacamnya. Nah, Darman itu simpelnya kayak gitu. Nah, Darman juga bisa secara singkat itu dia rivalnya Galang. Galang yang diperankan oleh Bisma. Perannya sebagai siapa dan kita akan menemukan karakter Agadi, konfliknya akan ada di mana sih di film ini yang boleh di-spill, silakan. Selamat sore teman-teman media. Terima kasih sudah hadir hari ini ikut support film Danyang Mahar Tukar Nyawa. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Agla. Di film ini saya berperan sebagai Fatima. Fatima seorang gadis desa yang bisa dibilang lugu, bersahabat dengan Resti dan Galang. Dan Fatima ini menjadi saksi bagaimana mereka berdua memperjuangkan cintanya yang terhalang oleh takdir dan status sosial. Fatima juga punya rasa simpati yang besar terhadap teman-temannya. Jadi sebisa mungkin dia membantu, tapi karena dia juga lugu, jadi gimana ya, agak clueless gitu sebenarnya Fatima. Gitu sih kurang lebih. Apakah ada kemiripan antara Syaila Isam dengan karakter yang diperankan? Silahkan. Halo teman-teman semuanya. Makasih ya udah hadir untuk support film Danyang Mahar Tukar Nyawa. Ya, kalau untuk karakter Resti sendiri, Resti ini adalah seorang anak kepala desa yang memang punya relationship sama Mas Galang.
tadi juga udah sempat di-spill, memang gak direstuin relationship-nya karena status ekonomi yang berbeda gitu. Dan di film Danyang Mahartukar Nyawa ini kelihatan banget gimana perjuangan seorang laki-laki sama pasangannya. Dan yang bikin serunya juga konflik antara perjuangan seorang laki-laki dan ada juga perjuangan dari seorang ibu, yaitu yang jadi ibu aku, Mbak Wulan Guritno. Ya. Itu konfliknya saling berkesinambungan banget. Antara konfliknya Mas Galang sama ibu aku gitu. Dan untuk karakter Resti sendiri, apakah relate dengan Sahila aja? Ya. Relate-nya aku kalau ngeliat karakter Resti yang lugunya, mungkin lebih ke aku inget zaman aku SMP, SMA pas aku deket sama cowok gitu. Iya gitu. Jadi kayak gimana rasanya pacaran backstreet yang ngumpet-ngumpet dari orang tua gitu, terus taunya ketahuan kayak nggak boleh pacaran gitu, lu jangan pacaran sama laki-laki ini gitu. Itu tuh kayak deg-degan banget, bergejolak banget. Tapi di satu sisi kayak, aduh gue nyaman banget nih sama nih laki. Jadi ada Iya ada gitu pernah kayak ya. jadi kayak wah berasa nih deg-degannya. Boleh diceritakan karakternya Galang seperti apa dan lagi-lagi jadi orang yang memperjuangkan cinta nih. Silakan. Sebelumnya aku mau terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah datang ya. Terima kasih selalu mensupport film-film Indonesia. It means a lot. Untuk karakter Galang sendiri, Galang itu gimana ya? Galang itu mewakili pria yang cintanya tidak direstui. Oh, ada di sini yang cintanya tidak direstui? Oh saya. Ada yang relate pasti ya. Oke. Jadi relate walaupun beberapa pria mungkin lebih ke apa ya, tanggung jawab moralnya untuk tanggung jawab setelah nikah ya. Tapi si Galang ini tidak direstui karena status sosial dan mengharuskan dia dengan waktu singkatnya itu, dia apa yang harus dia lakukan untuk memperjuangkan cintanya itu. Membuat karakter Galang ini bisa dibilang kalau di Jawa itu apa ya, moto peteng atau gelap mata. Jadi dia mengambil keputusan untuk mencapai sesuatu secara singkat. Nah, di dalam film ini akan dijelaskan juga sekaligus moral value apa akibatnya saat kalian mengambil keputusan yang instan dan hasil yang instan. Itu kurang lebih karakter Galang. Kalau untuk Bisma berarti apa yang membuat seorang Bisma tertarik untuk ikuti proyek ini saat pertama kali ditawarkan? Pertama, aku salah satu orang yang suka film horor ya. Aku pecinta film horor dan aku penasaran dengan hal-hal seperti itu. Aku tertarik pertama Danyang itu sendiri, hantu Danyang itu sendiri. Pertama kali dengar Danyang bahkan aku nggak tahu Danyang itu apa. Sampai akhirnya aku mencari tahu, oh seperti ini. Dan di film ini akan dijelaskan secara pasti juga menjawab penasaran seperti apa sih pesugihan itu, seperti apa akibatnya kalau kalian mengambil keputusan atau jalan pintas seperti itu. Di film ini akan dijelaskan. Juga sebagai aktor, saat itu ini film kedua aku dan ini adalah film horor pertama aku sebenarnya. Oke. Saat itu syuting dan sebagai aktor aku menerima ini untuk craftsmanship sebagai aktor ya. Jadi benar-benar dikasih ruang playground untuk mengolah bagaimana sih terlibat dalam film horor. Ini benar-benar berarti dan juga melihat cast-nya. Di sini ada Om Matias Mucus, ada Mbak Wulan Guritno, ada Om Egy Fedli dan beberapa aktor, semuanya benar-benar aktor yang berpotensi dan juga didirect dengan sutradara yang diakui kinerjanya, Pak Fauzan Rizal. Jadi sebagai aktor muda pendatang baru saat itu nggak pikir panjang, pasti aku ambil sih kerjaan. Yes, build chemistry dengan teman-teman yang lain gimana? Sama sama Kak Agla. Tadi beberapa teman udah menjelaskan untuk build chemistry-nya ya. Tapi yang paling terasa adalah karena itu bulan Ramadan, jadi kita terasa buka puasa bersama. Iya, dan teman-teman ini tuh benar-benar memberi ruang saat proses yang aku saat itu benar-benar pendatang baru. Film kedua aku nggak tahu apa-apa karena aku bukan aktor yang berasal dari sekolah acting atau apa. Aku banyak tanya kepada mereka dan mereka dengan senang hati menjelaskan hal-hal tersebut yang itu secara nggak langsung membangun chemistry. Menurutku di situ sih. Yes. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.